kalian marilah kita berdoa bersama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum berangkat tadi, ada yang tak mandi enggak? Mandi. Anak-anak, kalau kita mau berpergian kita harus mandi. Supaya apa anak? Tidak tahu. Ya, supaya apa lagi? Supaya badan sehat. Seperti pepatah menyatakan anak-anak, di dalam badan yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Maka dari itu anak-anak harus menjaga kebersihan di kebersihan diri. Ibu mau melihat tentang kebersihan kunyah. Coba tolong tangannya di atas meja ya. Ini yang ini panjang ini mau potong nanti udah ke sekolah ya. Ini bagus. Bagus. Ini banyak itunya, kumannya, itunya tuh. Dipotong ya. Ya, dipotong nanti sepulang dari sekolah ya. Ya, ini juga banyak utangnya nih. Bagus. Iya, bagus. Nah, tolong ya, dibiasakan untuk membersihkan diri. Membersihkan diri. Anak-anak, tahukah kamu tentang tumbuhan? Tahu. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang ada di alam semesta. Tumbuhan itu ada di sekitar kita juga. Dia berada di sekitar manusia. Ya, manusia sama seperti manusia. Tumbuhan ini juga makhluk hidup, dapat bergerak, dapat bernafas, makan. Bisa nggak makan tumbuhan? Bisa. Ya. Apa? Tumbuhan itu makan dari akarnya. Dia dia makan melalui itu fotosintesis. Ya, melalui daun. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang akan ibu pajang. Ini gambar apa anak? Gambar tumbuhan yang sudah kita bicara tadi ya. Tumbuhan ini sama seperti manusia. Ya. Ada makan, ada bergerak juga, ya bernafas, ya. Nah, anak-anak, setelah kamu mengamati gambar ini, coba ibu mau bertanya kepada anak-anak. Coba sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini. Yang pertama, ini adalah gambar tumbuhan yang mempunyai bagian-bagian tersendiri yang
terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, tadi kamu menyebutkan bagian tumbuhan. Yang kedua, anak-anak menyebutkan fungsinya masing-masing. Ada selain itu anak-anak juga nanti setelah itu Ibu menjelaskan, nanti anak-anak mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti tugasnya itu bagi dua, ada kelompok satu dan kelompok dua. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Paham anak-anak? Ya. Kalau sudah paham, apakah anak-anak sudah siap belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap, mana semangatnya? Ya. Ibu kira anak-anak sudah siap belajar ya? Nah, sekarang kita mulai belajar. Tahukah anak-anak, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan ibu? Ya, sangat dibutuhkan oleh kehidupan yang ada di bumi, khususnya untuk manusia. Manusia itu sangat memerlukan tumbuhan. Ya, karena tumbuhan ini anak-anak menghasilkan oksigen, apalagi karbon dioksida dan dapat membantu mencegah bencana. Coba bayangkan anak-anak, seandainya di kehidupan dunia ini atau di suatu daerah itu tidak ada tumbuhan, bagaimana situasinya? Atau bagaimana fenomenanya? Apakah ada kehidupan? Gersang namanya kan? Jadi kalau tidak ada kehidupan itu, manusia itu akan sakit kenanya, ya? Akan apa? Ya, tidak dapat apa? Mencegah segala apapun kalau tidak ada tumbuhan itu tadi. Karena tumbuhan ini juga anak-anak selain dia dapat mencegah bencana alam, tumbuhan ini juga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Misalnya apa contohnya tumbuhan yang bisa dijadikan bahan makanan bagi manusia? Apa contohnya? Daunnya. Nah, daunnya itu bisa dijadikan untuk sayur. Daun biru. Iya, contohnya daun ubi. Daun belang. Apakah daun bisa dimakan anak-anak? Kalau ibu belum pernah merasakan daun karet itu. Iya, itu dari tumbuhan karena tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan di bumi, khususnya manusia. Iya. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Coba anak-anak perhatikan kembali gambar yang ada di papan tulis ini. Diamati, ini adalah gambar sebuah tumbuhan. Tumbuhan ini ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Ya. Bagian-bagian tumbuhan ini anak-anak mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sekarang anak-anak
menjelaskan fungsi yang pertama itu. Ini gambar apa, Nana? Gambar akar. Ya. Apa itu akar? Akar itu adalah bagian rahasia dari tumbuhan yang tersembunyi di dalam tanah. Coba perhatikan di mana letak akar ini? Di dalam tanah. Di dalam tanah. Seandainya akar ini tak ada tanahnya, bisa hidup enggak? Bisa kan? Jadi dia akan mati karena tanah ini sangat diperlukan untuk akar. Disinilah nanti dia dapat menyerap air. Iya, ya, dia akan menyerap air. Nah, di sini ibu akan menjelaskan fungsi dari akar ini. Yang pertama, dia dapat memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi akar ini kalau dia ditanam misalnya seperti di dalam pot ini, dia ditimbul tanah, dia akan berdiri. Coba bayangkan seandainya tidak ada tanah tadi, tidak dimasukkan dalam pot, tidak ada tanah, bisa tidak dia berdiri? Setelah itu dia akan mati karena tidak ada sumber kehidupannya di sini tanah ini. Begitu juga kalau tanahnya kurang subur, dia tidak akan hidup, dia akan berderdil. Lama-lama dia akan mati. Ya. Itu mengenai akar yang fungsinya untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua fungsinya dia menyerap air. Jadi akar ini dapat menyerap air di dalam tanahnya. Dia akan mengalirkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Air dan mineral yang dapat diserapnya. Yang ketiga, fungsi akar ini, dia dapat mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi apa? Di akar ini akan mengalirkan apa tadi? Zat misalnya tanaman ini bisa kita kasih pupuk. Pernah melihat tanaman dikasih pupuk? Bagaimana? Di pinggir Bagaimana setelah dia dikasih subur? Dia akan berwarna hijau, segar. Karena itu tadi itu makanannya dia alirkan ke seluruh bagian tumbuhan ini, ke batangnya, ke bunganya, ya. Dan yang terakhir, akar itu sebagai cadangan makan. Misalnya Nana, kalau musim kemarau, kan kurang air, tapi akar ini menyimpan cadangan makanan. Walaupun 1 bulan dia musim kemarau, dia tidak akan mati karena dia menyimpan cadangan air atau menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi tumbuhan ini akan tetap hidup walaupun kerdil. Iya. Nah, itu anak-anak mengenai akar. Selain itu juga di akar ini ada jenis-jenis akar, anak-anak. Ya, jenis-jenis akar. Nah, ada akar serabut dan akar renggang. Pernah mendengar? Akar serabut ini anak-anak bercabang kecil dan tidak dalam. Dia tidak dalam. Akarnya ini hanya sebatas di atas tanah dia tidak di dalam. Di sini tumbuhan yang mempunyai akar serabut itu banyak di sekitar kita ini anak-anak. Coba siapa yang tahu apa? Pohon kelapa mempunyai
Betul. Apalagi anak-anak selain kelapa? Jagung. Ya, itu mempunyai akar serabut. Apalagi? Pepaya, pisang. Ya, itu adalah tumbuhan yang mempunyai akar serabut. Anak-anak, ada juga akar ini yang mempunyai manfaat sebagai obat. Pernah mendengar akar dijadikan obat? Nah, itu sebenarnya fungsi akar juga. Coba tidak disebutkan di sini ya. Fungsi akar itu juga bisa dijadikan sebagai obat. Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya akar tunggang. Akar tunggang ini bercabang, buah, dan besar. Nah, coba bayangkan tumbuhan yang besar, punya akar besar dan buah, bercabang, buah, dan besar. Coba apa? Apa? Ya. Pohon beringin. Apa lagi? Karet. Apa lagi? Akasia. Jambu kata Yandri. Apa lagi? Hah? Dan banyak lagi yang lain? Ya, lainnya. Nah, itu anak-anak tumbuhan yang mempunyai akar tunggang. Ya, akar tunggang ini mempunyai akar yang besar karena walaupun pohon kelapa itu besar batangnya, tapi dia tidak sama dengan tumbuhan apa? Ya, misalnya pohon mangga besar juga. Dia mempunyai akar tunggang. Nah, seperti ini pisang. Pisang itu kan kecil soalnya batangnya kan, tidak terlalu besar. Apalagi padi. Padi tadi kan kecil, tidak tinggi, tidak besar kan, tapi dia memiliki akar serabut sama dengan kelapa yang besar. Ya. Disitulah kita dapat membedakan antara akar serabut dengan akar tunggang. Nah, itulah pembahasan tentang akar. Selanjutnya anak-anak, untuk perhatikan kemarin tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai akar. Sekarang kita lanjut ke batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Ya, yang menjadi penghubung antara akar dan daun. Apa ini? Batang. Dia menjadi penghubung antara akar dengan daun ini, dengan bunga ini, menjadi penghubung. Ibarat ini adalah jembatan. Jembatan, di sini ada tubuh segala daunnya, enggak? Nah, anak, batang ini mempunyai fungsi. Apa fungsi dari batang itu, anak-anak? Sekarang saya jelaskan ya. Fungsi batang itu yang pertama adalah tempat tumbuhnya bunga dan buah. Coba perhatikan. Ini adalah batang. Yang ada di antara batang ini apa-apa, Nana? Ada daun, ada buah, ada itu tadi tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Inilah tempat tumbuh buah, bunga dan daun di batang itu sendiri. Fungsi kedua itu pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini anak-anak. Batang ini akan membawa nutrisi.
Dia akan mengalirkan ini dan dia akan mengalirkan seluruh nutrisi makanan itu ke daun, ke buah dan ke fungsi batang. Yang ketiga, fungsi batang yang ketiga sebagai pendukung tumbuhan untuk berdiri. Coba perhatikan kembali. Bagaimana seandainya tumbuhan itu tidak ada batangnya, hanya akar? Tidak akan berdiri karena tidak ada yang menopang. Misalnya, ini kan ada batang, ada pangkas ininya. Bisa nggak hidup? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya batang ini fungsinya menopang supaya tumbuhan bisa berdiri tegak. Karena ditanam tadi di atas tanah dengan akar. Nah, kalau akarnya tadi tidak ada, bisa hidup? Nggak bisa. Dia saling ketergantungan. Kalau tidak ada batang, tidak ada akar, tidak akan hidup. Tidak ada batang, akar juga mati. Seperti itu ya. Nah, tadi sama seperti itu, sama seperti akar. Batang ini juga mempunyai jenis anak-anak. Di sini ada dua jenis batang. Batang berkayu dan batang lunak. Batang berkayu itu anak-anak sifatnya keras dan kaku. Pernah lihat kayu? Pernah. Kayu. Contohnya itu ada yang di belakang beda lagi. Itu ada kayu, tumbuhan berkayu itu. Nah, lihat teksturnya itu bagaimana anak-anak? Keras ya. Bisa enggak anak-anak itu apa anak-anak katakan? Nggak bisa. Karena dia teksturnya Keras. Di sini ada tumbuhan yang memiliki batang yang sifatnya keras dan kaku. Contohnya itu ada pohon jambu. Pohon jambu itu batangnya keras. Bisa nggak dipatahkan? Nggak bisa. Apalagi selain jambu? Jambu. Durian. Apa lagi? Mangga. Pohon beringin. Itu anak-anak. Ya, itu adalah contoh batang berkayu. Nah, yang kedua tadi batang lunak. Bagaimana tekstur batang lunak? Sifatnya lunak dan mudah patah. Dia ini mengandung air, banyak mengandung air, makanya bisa mudah patah. Nah, tumbuhan yang memiliki batang lunak ini, coba Pisang. ya, pisang. Apa lagi? Genjer, kayu, contoh tumbuhan yang berkayu karena mudah dipatah. Patah, kena angin pun dia mudah patah. Walaupun tanpa manusia yang mematahkannya, karena ini tadi bentuknya lunak. Lanjut anak-anak ya. Tadi kan mengenai batang kan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Anak-anak, daun itu biasanya berwarna apa? Tapi ada juga coba yang ada putih, ada juga yang berwarna kuning, ada ya. Ada warna coklat itu tandanya daun itu sudah mau mati. Nah, karena ada zat klorofilnya lagi. Ya, ada yang berwarna merah, ada berwarna kuning. Itu ciri-ciri tumbuhan atau daun yang mau mati karena tidak ada lagi zat hijaunya. Ya, nah. Tadi daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun
mempunyai fungsi. Ada fungsinya daun ini. Dia tidak hanya berdaun saja, tapi dia mempunyai fungsi tersendiri. Nah, di sini sebagai fotosintesis, di mana daun ini akan menyerap energi matahari untuk membuat makanannya sendiri. Nah, misalnya musim panas, baca lagi bersinarlah ibaratnya apa? Matahari kan menyinari daun. Itulah saat daun itu berfotosintesis. Ibaratnya dia dibakar oleh sinar matahari. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata. Nah, daun ini dapat menukar gas beracun. Ya, makanya kita di lingkungan atau hidup di bumi tidak boleh tidak ada tumbuhan yang berdaun. Sebab daunnya ini dapat menetralisir racun. Dia dapat membuang. Misalnya kalau dari menurut pengalaman ibu, ada tanaman yang ini lagi barat-baratnya ditanam oleh ibu-ibu, ditanam di dalam pot, dimasukkan di dalam rumah. Pernah melihat? Tanaman apa itu? Dia bunga. Ya, tanaman bunga. Apa nama bunganya? Bunga lidah buaya. Lidah mertua, dia panjang dia. Warna hijau. Pernah melihat kan? Enggak. Itu. Ya, itu apa tadi? Lidah mertua itu dapat menyerap racun. Kebanyakan ibu-ibu itu meletakkannya di ruang tamu. Ya, sebagian. Dia dapat menetralisir radikal-radikal racun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita terbebas dari racun. Nah, itu anak fungsi daun. Nah, ya. Di sini ada juga jenis-jenis daun anak-anak. Jenis-jenis daun itu ada bermacam-macam. Ya. Jenis-jenis daun itu ada yang mirip, menyerupai ikan. Ada yang melengkung. Tahu kan? Ada ini yang melengkung. Ada yang lurus dan ada yang seperti jari. Nah, itu jenis-jenis daun. Sekarang kita mau menjelaskan daun yang mirip. Seperti apa tadi? Seperti ikan. Ikan ya. Ya. Daun mirip ini anak-anak bentuknya melengkung dan tidak lebar. Melengkung dan tidak lebar. Tidak besar. Tanaman yang memiliki daun mirip itu contohnya daun jambu, seperti yang anak-anak makan. Pernah makan jambu kan? Nah, ada lihat daunnya? Nah, itu contoh daun mirip. Apalagi selain jambu? Mangga. Apalagi? Daun nangka. Apalagi? Daun rambutan. Daun apa lagi? Daun durian. Melinjo. Itu contoh daun yang menyirip. Dia ada garis tengahnya. Nah, inilah yang kayak ya. Yang kedua, daun melengkung. Seperti apa bentukan melengkung? Itu bulat dan lebar. Nah, ini terdapat pada daun genjer. Kenapa kan genjer? Pernah melihat daun genjer? Daun sirih, daun eceng gondok. Nah, itu contoh daun yang melengkung.
daun sirih. Dia lebar dan melengkung. Lebar itunya. Sama dengan ada wak perhatikan yang di luar itu. Bisa contoh daun melengkung. Lanjut anak-anak. Sekarang daun lurus. Daun lurus itu anak-anak bentuknya lurus dan memanjang. Ya. Biasanya daun ini terdapat pada tanaman apa? Terdapat pada daun suji atau daun pandan. Pernah lihat daun pandan? Contoh daun lurus. Ada daun serai, daun padi, daun tebu, daun sawi, daun jani. Ya, itu contoh daun lurus. Lanjut. Sekarang daun menjadi. Daun menjadi ini memiliki banyak cara anak-anak. Dia menyerupai jari. Coba bayangkan apa contoh daun yang menyerupai jari? Daun-daun timun, daun labu. Contoh daun yang menjadi dia seperti jari. Lanjut. Ya. Lanjut anak-anak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai daun. Lanjut ke bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Coba perhatikan anak-anak gambar bunga ini. Dia cantik kan? Dia cantik warna kuning. Coba anak-anak perhatikan lagi bunga. Ini kan bunga tomat ya. Contoh bunga jambu. Benar kan bunga jambu? Kecil ada warna kuning. Ya. Apa lagi? Bunga genjer juga. Warna kuning. Bunga salibu. Ya, itu. Ya, dia warnanya memikat. Dia akan kelihatan cantik. Kebanyakan ibu-ibu menyukai bunga, kan? Seperti anak-anak yang paling suka nggak bunga? Suka. Ya, kita suka bunga itu karena warnanya yang menarik. Ya, apalagi kita dengan daunnya yang Oke, di sini anak-anak, bunga itu juga mempunyai fungsi. Fungsi bunga yang pertama itu sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Atau perhatikan di sini. Di sini nanti terjadi penyerbukan. Biasanya dia dibantu oleh apa biar dia bisa mekar? Dibantu oleh kuku. Pernah lihat kuku-kuku liar di bunga? Dia bisa membantu penyerbukan bunga. Iya, apalagi? Tahun. Iya, dia mengambil madunya di sini biasanya. Iya. Di sini ini adalah fungsi bunga. Tempat terjadinya penyerbukan. Fungsi yang kedua sebagai penghasil biji tumbuhan. Coba perhatikan lagi di sini. Coba kamu perhatikan di sini, ini bunga ini pertama-tama dia kan belum mekar, dia kuncup karena belum saatnya ada mekar. Nah, dia lama-lama dia akan mekar dengan bantuan
dibesarkan. Nah, nanti dia akan menghasilkan biji. Ya. Bijinya itu tadi anak-anak kalau lama-lama dia akan jatuh ke tanah dan akan menghasilkan tanaman baru. Makanya pernah anak-anak melihat tanaman itu misalnya cabai. Tanaman cabai itu warnanya merah kalau udah masak kan. Lama-lama dia akan masak, dia akan jatuh ke tanah. Dari buahnya itu lama-lama membusuk, jatuh ke tanah, lalu dia akan tumbuh. Nah, menghasilkan tumbuhan baru, jadi baru lagi dia dari biji tanaman tadi. Dan yang terakhir itu sebagai alat reproduksi tumbuhan. Ya. Dengan adanya bunga ini, maka dia dapat berkembang. Yang tadinya satu, dia kembali ke tanah. Jadinya tumbuh kembali, bisa jadi yang satu ini bisa jadi 10. Nah, seperti pepatahnya ya apa? Mati satu tumbuh 1000. Nah, seperti itu. Dari hasil bunganya tadi karena menghasil apa? Karena mempunyai alat reproduksi. Sekarang anak-anak lanjut ya. Ini kan tadi udah bunga. Bunga lagi yang terus ya? Buah. Yes. Coba kalian perhatikan. Benar sekali warna bunga buah ini kan? Menggoda. Seolah-olah bunga buahnya ini bisa dimakan sekarang juga. Padahal kalau kita makan bagaimana rasanya? Pahit dan masam. Itu buat apa? Rasa toh? Ya. Benar kan anak makan buah? Benar. Jauh sekali. Ya. Bagaimana sih rasanya buah itu? Manis, asam, pahit. Iya. Contohnya tadi buah tomat ini ya. Tomat ini kan tidak dikonsumsi kayak kita makan buah yang langsung dimakan. Ini disayur terlebih dahulu. Makanya dia akan terasa kalau kita makan mentah begitu saja nggak enak, dia harus diolah dulu terlebih dahulu. Lain dengan buah apel itu nggak perlu dimasak anak-anak. Sambil misalnya kita beli, kita cuci, kita makan, rasanya sama dengan ya. Beda dengan buah ini, buah timun juga nggak bisa langsung dimakan, tapi kebanyakan orang tuh dia dimasak. Kami makanya Bu. Bisa juga untuk lalapan. Kalau kami buah buat cabai. Buat cabai bisa nggak langsung dimakan? Bisa. Cuman kebanyakan orang nggak suka. Kebanyakan itu diolah terlebih dahulu. Jadikan campur terasi. Enak Bu. Ya. Sama bawang mana sih? Itu menilai Bu. Benar makan buah yang bagaimana dengan buah kelapa? Benar, ada. Beda lagi kan? Buah kelapa itu beda lagi dengan buah jeruk ataupun buah tomat tadi. Ya, buah kelapa ini juga tidak diolah. Dia bisa kita langsung makan. Proses juga harus kita membukanya terlebih dahulu. Dengan air yang bisa diminum. Itu mengenai buah. Nah, buah ini adalah hasil penyerbukan dari bunga. Buah ini setelah bunga baru dia menjadi buah. Buah ya. Coba perhatikan kebanyakan tanaman itu apakah berbuah terlebih dahulu atau berbunga? Berbunga terlebih dahulu anak-anak, lalu dia berbuah. Dari hasil bunganya itu ada juga yang dia akan rontok. Nanti akan menjadi bakal buah. Banyak
buah itu yang gugur. Yang buah itu dia bisa menjadi bakal buah. Nantinya akan besar. Besar. Kita butuh proses dulu anak-anak untuk mengkonsumsi buah mangga. Kira-kira berapa bulan? Wah, udah 2 sampai 3 atau 1 bulan itu baru kita bisa mengkonsumsi buah mangga sampai dia masak. Lanjut. Anak-anak, buah ini sangat bermanfaat buat kita. Manfaatnya apa buat kita? Buah ini bisa dimakan bagi tumbuhan. Sini gua akan menjelaskan manfaat buah bagi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi di buah ini ada cadangan makanan. Tahu cadangan makanan? Ya, misalnya kalau itu ibaratnya bekal. Nah, cadangan makanan. Kalau habis dia ada cadangan yang di buah ini. Ya, dia tidak akan kehabisan makanan yang ada. Di buah ini terdapat cadangan makanan. Yang kedua, sebagai pelindung biji yang ada di dalamnya. Tomat ini ada nggak bijinya? Ada. Di mana? Di dalamnya. Ada nggak buah yang berada di luar? Ada. Apa contohnya? Jambu mete. Nah, jambu mete itu bijinya keluar sedikit. Pernah lihat? Nah, ada juga yang dulu tidak, cuma tidak semua buah yang memiliki biji di luar. Yang setahu itu hanya di jambu mete. Itu pun dia ada juga yang tidak. Setengah di luar, setengah di dalam. Pernah makan buah jambu mete? Pernah. Asam, manis. Iya, ya. Itu buah jambu mete. Dia bijinya di luar. Sama seperti kalau ini di dalam bijinya, biji tomat. Nah, dia ini sebagai pelindung biji di dalamnya. Di dalamnya ini ada biji supaya tidak dimakan oleh binatang. Jadi dia harus barat ini cangkangnya atau rumahnya ini. Rumahnya di biji. Nah, anak, ternyata tumbuhan itu mempunyai perannya masing-masing. Dan tumbuhan itu sangat penting loh bagi kehidupan kita di dunia. Selain untuk mencegah terjadinya bencana alam, tumbuhan itu juga dapat menghasilkan makanan. Apalagi dapat dijadikan sebagai obat. Apalagi batangnya bisa dijadikan obat. Alat-alat rumah tangga, misalnya di pohon jati. Nah, pohon jati itu bisa diubah menjadi kursi. Itu dari tumbuhan juga itu. Kegunaannya. Misalnya pohon karet. Pohon karet itu kegunaannya bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Ya, bisa dipotong. Ya, bisa juga pohon karet ini dijadikan mata pencahari bisa dijadikan uang. Kalau kita toreh, dia bisa kita olah menjadi getah atau karet. Lama-lama kita bentukkan karet bisa dibakar juga. Karena karet itu banyak sekali kegunaannya anak-anak. Karet itu bisa dibuat menjadi berbuat dari karet ini. Segala ini bisa, ini terbuat dari karet. Ya, diolah terlebih dahulu dia menjadi barang berguna. Ya, mengandung nilai ekonomis. Jadi berharga barang ini. Kalau dibeli berapa ini? Seandainya kamu punya karet tidak digunakan, bisa nggak dia menjadi uang? Bisa.
Ya, itu mengenai tumbuhan karena sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk ibu melihat pemahaman anak, sejauh mana pemahaman anak-anak, ibu akan memberikan sebuah kuis, ya. Anak-anak tinggal menjawab benar atau salah. Ya. Anak-anak tinggal memilih jawaban benar atau salah. Dengarkan baik-baik ya. Akar itu anak-anak seperti spons. Tahu spons? Tahu. Nah, itu spons itu seperti besar. Nah, besar. Itu mampu menyerap air dalam tanah. Betul atau salah? Betul. Pernah lihat spons kan? Nah, misalnya alat mencuci piring, ada sponsnya kan? Coba anak-anak letakkan spons itu di atas air. Menyerap air tidak? Menyerap. Coba kalian ambil, kalian angkat, kalian peras. Yang keluar air. Karena dia menyerap air. Ya, itu mengenai akar. Yang kedua, batang. Batang itu anak-anak tadi sudah dijelaskan ada 2 jenis, bertekstur keras dan lunak. Jadi semua batang itu bertekstur keras, kuat dan berwarna coklat. Betul atau salah? Salah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tumbuhan itu memiliki 2 jenis. Ada yang keras, ada yang lunak. Tapi di soal ini dia menyebutkan semua batang bertekstur keras. Tapi dia jawabannya salah. Yang ketiga, daun itu anak-anak beragam, unik, dan bahkan ada seperti membentuk jari. Betul atau salah? Betul. Ya, coba. Masih ingat bentuk-bentuk jenis-jenis daun tadi? Coba sebutkan. Enggak, yang jenis-jenis daun. Itu daun yang menjari. Daun apa? Daun jambu. Jenis daun itu tadi kan ada yang lebar, ada yang melengkung, ada yang lurus, dan ada yang menjari. Nah, itu contoh-contoh daun. Lanjut. Bunga itu indah dan unik. Ya. Nah, bunga itu sendiri hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Dia bisa mekar ini dibantu oleh binatang. Makanya dia bisa apa? Bisa hidup, bisa mekar, bisa menjadi bunga. Lanjut. Buah itu ibarat seperti cangkang yang melindungi biji. Buah ini seperti cangkang dan melindungi biji dari dalamnya. Betul atau salah? Betul. Nah, ibu rasa anak-anak sudah paham ya mengenai materi ini. Untuk selanjutnya anak-anak kita kerja kelompok. Silakan anak-anak masuk ke kelompoknya masing-masing. Tolong anak-anak tulis nama kelompoknya masing-masing ya.
Anak-anak, ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Apakah ada yang sudah selesai? Kelompok sudah selesai? Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, ya. Kalau sudah selesai anak-anak, salah satu kelompoknya membacakan ke depan hasil diskusinya. Nah, itu kelompok 1 yang terlebih dahulu. Silakan lagi. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Akar fungsinya untuk menyerap air mineral dan zat hara lainnya untuk kebutuhan tumbuhan.
Batang fungsinya untuk menopang tumbuh-tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Daun fungsinya tempat terjadinya proses fotosintesis. Bunga fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Buah fungsinya tempat cadangan makanan. Ini hasil dari kelompok kami. Ya, anak-anak, inilah hasil kelompok dari kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Fungsi akar memperkokoh berdirinya tumbuhan. Fungsi batang pembawa nutrisi dan akar keseluruhan bagian tumbuhan. Fungsi daun sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi tumbuhan. Fungsi buah sebagai pelindung biji yang ada di dalamnya. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Anak-anak, kalian sudah menyelesaikan diskusinya ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, senang ya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran ini ibu anda anak-anak sudah paham ya? Sekarang anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama pembelajaran ini ya. Jadi anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini adalah tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing dan saling bekerja sama untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, itulah uraian materi kita hari ini. Semoga anak-anak, apa yang telah anak-anak pelajari pada kegiatan pelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Besok kita berjumpa kembali. Tolong hasil diskusi kita dikumpulkan dulu sini untuk penilaian. Ini dari kelompok 2 hasil kelompoknya. Kelompok 1. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Ibu minta Elia yang memimpin dalam doa. Selamat siang.